jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Percaya saja. Percaya saja. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya. Aku percaya. Aku percaya. Aku percaya. Firman-Mu nyata. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sama-sama telah memuji Tuhan. Kita mendengarkan pujian yang berkata bahwa aku percaya ada mujizat. Nah, hari ini ketika kita percaya ada mujizat, kita akan mengalami mujizat itu. Amin. Sebelumnya kita mari berdoa terlebih dahulu untuk kebenaran firman Tuhan yang kita akan dengarkan pagi hari ini. Saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara, mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Yesus, kembali kami datang kepadamu Tuhan. Pagi hari ini kami percaya Tuhan Yesus akan Engkau, bahwa mujizat-Mu masih ada. Mujizat-Mu masih terjadi dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kami rindu Tuhan Yesus, firman-Mu
menuntun kami, menyertai kami, memberikan kekuatan, kuasa, sehingga kami mengalami akan mujizat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini saya akan bacakan kepada kita, terambil dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-1 ayat 17 dan ayat yang ke-18. Firman Tuhan berkata, jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan ada 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman Tuhan menceritakan kepada kita dalam silsilah Yesus Kristus dari Abraham sampai dengan Kristus. Ada Alkitab mencatat kepada kita ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, dari Daud sampai ke pembuangan di Babel 14 keturunan, lalu 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai dengan Kristus. Nah, Bapak Ibu, ini menggambarkan kepada kita bahwa kelahiran Kristus sudah dinubuatkan, sudah disampaikan dalam kebenaran firman Tuhan perjanjian lama, bahwa Kristus akan datang dengan tujuan, dengan maksud akan kasih Allah, di mana Tuhan menjadi manusia, bukan manusia menjadi Tuhan, tetapi Tuhan yang mau jadi manusia dalam rupa Kristus yang kita sembah. Kita bercerita bagi kita bahwa kedatangan Kristus dalam dunia ini merupakan sebuah mujizat yang luar biasa. Ayat firman Tuhan selanjutnya di ayat yang ke-18 dikatakan kepada kita bahwa kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Nah, ayat firman Tuhan ini menceritakan kepada kita bukan dalam tujuan merayakan Natal, tetapi satu hal yang saya ingin tunjukkan kepada kita, bahwa Yesus hadir dalam dunia ini, Allah datang ke dalam dunia ini, merupakan sebuah mujizat terbesar, di mana Maria belum bersuami, Maria masih bertunangan, tetapi Alkitab berkata bahwa Maria telah mengandung dari Roh Kudus. Bukankah itu sebuah mujizat terbesar dalam hidup kita? Amin. Ya, kedatangan Kristus menjadi mujizat terbesar. Dan apa yang dikerjakan oleh Kristus ketika dia ada dalam dunia ini, ada banyak mujizat yang dia lakukan, ada tanda-tanda heran dan ajaib yang dia kerjakan. Tetapi lebih daripada semuanya itu, tujuan daripada Tuhan datang ke dunia ini adalah menyelamatkan kehidupan kita semua, yaitu Bapak Ibu Saudara dan saya, supaya kita semua ada dalam kumpulan sebagai anak-anak Tuhan yang akan mengalami mujizat-mujizat Tuhan hari demi hari. Amin Bapak Ibu. Kalau kita memperhitungkan dahulu sampai dengan sekarang, bukankah banyak mujizat yang kita alami? Ya, bukankah karya Allah yang luar biasa? Mujizat adalah pertolongan Allah, karya tangan Tuhan yang dikerjakan dalam kehidupan kita, sehingga kita melihat bahwa campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, dalam hidup kita mengalami begitu banyak mujizat Tuhan. Dan saya mau bersaksi buat Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa sepanjang kurang lebih 1 bulan ini kami sekeluarga mengalami sakit COVID-19. Dan apa yang terjadi bagi kami, secara bergantian kami satu dengan yang lain mengalami sakit. Dan terakhir saya, sehingga pada hari ini ketika Bapak Ibu menyaksikan akan khotbah saya ini, saya sementara menjalani isolasi mandiri. Dan ini adalah hari yang ke-14 bagi saya.
Dan saya percaya bahwa mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan keluarga kami. Semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur dan kami berterima kasih karena kasih Tuhan dan kebaikan Tuhan. Kita boleh mengalami semua mujizat Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang hari-hari ini masih menjalani isolasi mandiri di rumah, yang hari-hari ini Bapak Ibu mengalami banyak pergumulan, baik dalam masalah ekonomi keluarga, dalam masalah pekerjaan, dalam masalah hubungan rumah tangga, dalam masalah hubungan dengan rekan kerja, atau hubungan dengan anak-anak. Saya berdoa bahwa Bapak Ibu pasti akan mengalami mujizat Tuhan. Kita akan melihat pintu-pintu mujizat Tuhan terbuka dalam kehidupan kita, sehingga kita melihat pertolongan Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Amin. Nah, kalau kita lihat kebenaran firman Tuhan ini, Maria mengandung daripada Roh Kudus. Dia mengandung akan Kristus Yesus Tuhan yang dinubuatkan kedatangannya, dan dia mengalami sebuah mujizat Tuhan. Itu yang terjadi dalam kehidupan dia. Kelahiran Kristus merupakan satu mujizat Tuhan, dan kedatangan Kristus merupakan sebuah mujizat Tuhan karena telah dinubuatkan, ya, dari keturunan demi keturunan dengan satu tujuan tentang kelahiran Kristus. Merupakan satu mujizat yang luar biasa. Saya mau katakan kepada kita semua bahwa ketika kita ada bersama dengan Kristus, kita akan melihat akan mujizat Tuhan dalam hidup kita dari hari demi hari, dan kita akan mengalami akan mujizat Tuhan di luar pemikiran kita. Saudara, kalau kita bisa mengerti akan pikiran Tuhan, itu berarti kita lebih hebat dari Tuhan. Kalau kita tahu akan rencana Tuhan, kita lebih hebat daripada Tuhan. Tetapi karena kita tidak tahu rencana Tuhan dalam hidup kita, kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan, sehingga ketika aku percaya, kita percaya saja, maka kita akan melihat mujizat Tuhan. Perbuatan ajaib akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Percayalah saudara, percaya. Tuhan minta daripada kita hanya percaya dan melihat akan pertolongan Tuhan datang dalam kehidupan kita, sehingga kita melihat bahwa tidak ada yang tak mungkin bagi Tuhan. Dia sanggup untuk melakukan sebuah mujizat. Bapak Ibu, ada sebuah cerita yang saya pernah dengarkan dan saya pernah baca, kisah tentang seorang anak kecil yang ingin membeli mujizat. Anak kecil ini, dia mendengarkan akan papanya bahwa adiknya itu tidak bisa lagi ditolong kecuali harus lewat operasi, dan kita tidak punya biaya. Hanya ada satu cara, yaitu mujizat. Ketika anak kecil itu dia mendengarkan bahwa mujizat itu yang bisa menolong adiknya, dia mulai memecahkan celengannya. Dia memecahkan celengannya, lalu dia pergi ke toko, sebuah toko apotek, toko obat. Lalu dia bertanya kepada penjual obat, "Saya mau membeli obat yang namanya mujizat." Saudara, anak kecil ini dia berkata kepada penjual, "Adakah menjual mujizat? Saya ingin beli mujizat." Sang penjual toko itu berkata, "Dek, di sini tidak ada yang jual mujizat. Tidak ada obat yang namanya mujizat." Tetapi percakapan anak kecil dengan pelayan toko ini ternyata didengar oleh salah seorang bapak yang ada saat itu. Lalu bapak itu berkata kepada adik kecil itu, "Adik, mau beli mujizat?" Lalu bapak itu berkata bahwa kalau kamu ingin membeli mujizat, maka saya punya. Anak kecil itu tertarik sekali ketika mendengarkan bahwa bapak itu memiliki mujizat. Dan ditanyakan, "Buat apa mujizat itu?" Adik kecil itu berkata, "Saya ingin berikan kepada adik saya, karena adik saya sakit dan tidak bisa ditolong.
sehingga tidak bisa dioperasi. Kata papa saya harus dioperasi, tetapi karena mereka tidak punya biaya sehingga mereka tidak bisa mengoperasi adiknya. Lalu papanya itu berkata kepada dia bahwa hanya ada satu cara, yaitu dengan mujizat dari Tuhan. Adik saya akan sehat. Lalu bapak yang tadi berkata kepada adik itu berkata, memangnya kamu ingin beli mujizat? Berapa uangmu? Lalu adik kecil itu dia mulai menghitung uang itu, dan jumlah uang itu adalah 5.000. Sang bapak itu berkata, wah pas sekali uang itu, saya akan berikan mujizat itu. Ternyata bapak itu adalah seorang pemilik rumah sakit. Dia yang punya sebuah rumah sakit terbesar di kota itu. Lalu dia memerintahkan anak buahnya untuk pergi menjemput adik daripada adik kecil ini. Dan mereka pergi menjemputnya dengan ambulans. Dibawalah ke rumah sakit yang ada di kota itu. Lalu adik kecil itu mulai dioperasi oleh para dokter yang menangani akan kesehatan daripada anak kecil ini. Akhir cerita, anak kecil ini dia sembuh, dan papanya itu bingung. Papanya itu berkata, saya tidak punya uang untuk membayar anak saya yang selesai operasi. Tetapi pemilik rumah sakit itu, bapak itu berkata bahwa sudah dibayar oleh kakaknya dengan sebuah ketulusan bahwa dia ingin membeli mujizat. Sudah lunas terbayar. Saudara, Tuhan memakai bapak ini untuk menyalurkan mujizat bagi adik ini. Tuhan bisa pakai segala cara untuk mendatangkan mujizat dalam kehidupan kita. Mungkin orang yang tidak pernah kita pikirkan, dia bisa datang untuk menolong saudara. Dia bisa menyatakan akan kasih Kristus dalam kehidupan saudara, sehingga saudara mengalami mujizat Tuhan dalam kehidupan saudara. Saya mau katakan kepada kita, Tuhan punya 1001 macam cara. Dan sampai dengan hari ini, mujizat daripada Tuhan masih tetap ada. Bukankah dia lahir dengan cara yang ajaib, dengan mujizat Tuhan? Karena dia adalah sumber mujizat itu. Sehingga ketika kita percaya kepada sumber mujizat itu, kita akan mengalami mujizat yang luar biasa. Amin. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Bapak Ibu, saya ingin berdoa buat kita semua. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di sorga, kami percaya Tuhan bahwa Kau sanggup untuk melakukan segala sesuatu. Engkau hadir dalam dunia ini dengan mujizat yang luar biasa, sebab Engkau adalah sumber mujizat dalam kehidupan kami. Kami percaya di dalam nama Yesus ada mujizat Tuhan terjadi. Yang lemah dikuatkan di dalam nama Yesus, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Oleh bilur-Mu Tuhan, kami disembuhkan. Dan dalam masalah ekonomi keluarga, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan Engkau buat mujizat bagi kami, sehingga kami melihat pertolongan Tuhan nyata dalam hidup kami. Kami percaya pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Kami percaya mujizat-Mu nyata, mujizat-Mu masih ada. Kami bersyukur dan kami berterima kasih. Perbuatan ajaib Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Berkati kami semua, berkati jemaat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami berterima kasih, sebab Engkau Bapa yang baik. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Sampai ketemu dalam renungan berikutnya. Haleluya.